Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai norma dan keadilan. Sebelumnya tahu apa itu norma? Belum tahu. Jadi, pengertian norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Dan norma ini dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Kemudian terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma atau hukum, yaitu pertama, kepentingan umum, terdiri atas kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya yaitu mempertahankan diri dari serangan negara lain. Kemudian kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Yang kedua ada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini terdiri atas kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, kepentingan masyarakat dalam menjamin lembaga-lembaga sosial, dan yang lainnya. Contoh dari kepentingan masyarakat ini misalnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, ada kepentingan pribadi, terdiri atas kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan rumah tangga, contohnya perlindungan terhadap fisik, berpendapat, dan keyakinan beragama. Kemudian ada macam-macam norma. Yang kamu ketahui ada berapa norma? 4. Yang pertama itu norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Kemudian yang kedua ada norma kesopanan. Norma ini norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada norma agama, sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengikat atau memaksa. Kemudian ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Coba lihat ini. Tugasnya, carilah perilaku menyimpang yang ada di sekitarmu, baik di dalam sekolah maupun masyarakat sekitar. Catat perilaku tersebut sesuai dengan norma yang kamu pilih, kemudian kemukakan mengapa perilaku menyimpang tersebut bisa terjadi dan apa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya ini kan ada gambar guru dan siswa sedang bersalaman. Gambar ini merupakan contoh dari norma kesopanan, yakni perilaku sopan peserta didik terhadap gurunya. Jadi nanti kamu mengamati atau mencari perilaku yang ada di sekitarmu, perilaku menyimpang atau negatif, kemudian kemukakan mengapa perilaku tersebut bisa terjadi dan apa solusi masalah tersebut. Paham? Silakan dikerjakan. Bisa mencari jawaban di internet maupun di buku. Sudah selesai? Ya, Silakan dibaca pekerjaannya. tidak jujur dalam ulangan. Penyebabnya tidak belajar terlebih dahulu sebelum ulangan. Solusinya lebih giat belajar, rajin membaca, mendengarkan guru ketika menjelaskan.
Itu termasuk norma apa? Norma kesusilaan. Iya. Jadi yang kamu bacakan tadi termasuk norma kesusilaan. Contohnya contoh dari perilaku yang menyimpang atau negatif, yakni tidak jujur dalam ulangan. Penyebabnya tadi tidak belajar terlebih dahulu sebelum ulangan. Solusinya lebih giat belajar, rajin membaca dan mendengarkan guru ketika menjelaskan. Tapi ada contoh lain lagi yang termasuk dalam perilaku menyimpang norma kesusilaan. Contohnya itu iri, kemudian sombong terhadap orang lain. Itu tadi pembelajaran pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, minggu depan kita lanjut ke norma dan keadilan lagi, lanjutan dari macam-macam norma. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.